Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video kali ini. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah teknologi bahan akan menjelaskan tentang precast konkret atau bisa teman-teman kenal dengan beton fabrikasi. Nah, apa sih itu beton? Jadi beton itu adalah material konstruksi yang terdiri dari agregat halus, agregat kasar, air, dan semen dengan perbandingan tertentu. Lalu kita masuk ke sejarah beton. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, di Mesir dia menggunakan semen dan lumpur sebagai perekat antar batuan. Lalu, di Tiongkok, pembangunan tembok besar Cina menggunakan tepung ketan dan kapur sebagai mortar perekat batu bata. Nah, di sini bangsa Romawi menggunakan kapur air dan abu vulkanik pozolan dalam campuran pembuatan bangunan Kolosium. Nah, siapa sih dia? Dia adalah Joseph Astig. Dia adalah orang yang mematahkan semen Portland pada tahun 1824. Ini adalah video animasi dalam yang menggunakan mesin molen dan bahan alat-alat lain. Lalu ini adalah belalai gajah atau bahasa ini adalah concrete pump, ini adalah pengaplikasiannya. Lalu ini perataan. Nah, berikut adalah hasil-hasil bangunan yang dibuat dalam beton. Ada patung, ada dermaga, ada menara tinggi, ada bendungan, ada jembatan, dan lain-lainnya. Ini adalah material-material yang digunakan dalam pembuatan beton biasa. Ini adalah sevel silinder yang digunakan dalam pengujian beton biasa. Lalu kita masuk ke beton bertulang. Beton bertulang itu adalah beton yang menggunakan tulangan sebagai pembuatnya. Ini adalah contoh pengaplikasian yang menggunakan concrete pump dengan beberapa manpower. Lalu kita masuk ke self-compacting concrete. Ini adalah beton dengan aliran flow yang paling tinggi. Dia dapat membedah sendiri tanpa menggunakan vibrator. Nah, kita masuk ke UHPC. Ini materialnya sama dengan SCC tadi, namun dia menggunakan serat dan fiber dalam pengganti agregatnya. Nah, kita masuk ke lightweight concrete. Ini adalah beton ringan, biasa digunakan untuk fasad-fasad terluar dari bangunan. Karena sangat ringan dan mempermudah dalam instalasi. Lalu kita masuk ke precast concrete. Ini dalam video adalah pembangunan gedung KMTS Universitas Gadjah Mada. Apakah itu saja? Tidak. Ada beberapa inovasi-inovasi yang telah dibuat, seperti ada ICC, ada pre-stressed concrete, ada shotcrete concrete. Mengapa sih ada precast concrete? Jadi singkatnya, beton precast itu diciptakan untuk mengatasi masalah beton-beton konvensional. Dia mengurangi truk molen, dia mengurangi manpower, dia mengurangi pemadatan di lapangan. Bagaimana sih proses pembuatan precast? Pertama adalah pembuatan tulangan. Tulangan baja dipotong dan dibentuk sesuai desain struktur, lalu dirakit menjadi rangka tulangan sebagai pembuat beton. Selanjutnya adalah pembuatan backcasting atau cetakan dibuat. Backcasting ini harus kuat, presisi, dan tahan tekanan agar hasilnya rapi sesuai dengan desain bencana. Nah, tulangan yang sudah dimasukkan ke dalam backcasting dan diposisikan dengan benar, spasi antara tulangan dan cetakan dijaga agar beton bisa menyelimuti seluruh tulangan. Jadi dia dikasih spasi di sisi-sisi terluarnya. Nah, selanjutnya beton segar dituangkan ke dalam backcasting hingga merata dan padat. Bagaimana sistem sambungan pada precast concrete? Ada dua metode umum digunakan, yaitu sambungan basah dan sambungan kering. Nah, sambungan basah, sambungan antar elemen, dia diisi dengan beton cor di lokasi. Biasanya digunakan untuk sambungan struktur utama seperti kolom dan balok, kolom dan fondasi. Nah, sebelum dicor, elemen disambung terlebih dahulu oleh penyambung utamanya. Misalnya besi dan baut, lalu dia diakhiri oleh proses grouting atau cor. Nah, di sisi lainnya ada sambungan kering. Sambungan ini tidak menggunakan beton cor. Sebagai gantinya, dia hanya menggunakan baut, plat besi, atau dilas. Cocok untuk elemen struktural, contohnya dinding dan kolom, di mana plat diratakan terlebih dahulu, disambung dengan cara dilas dan dilakukan finishing.
Jadi lebih bagus mana? Precast atau konvensional? Pernah dilakukan penelitian untuk menentukan efisiensi precast. Dibuat rumah hunian 2 lantai dengan metode konvensional dan precast. Itulah sumber yang kami ambil dari Unar tahun 2015. Dia membandingkan antara waktu untuk precast 64 hari, sedangkan untuk konvensional 128 hari. Precast lebih cepat. Untuk biayanya, ini precast lebih mahal, sedangkan konvensional sedikit lebih murah. Berikut adalah review jurnal yang mendukung pada penelitian kali ini. Dia ada perbandingan precast dan in situ pada gedung-gedung publik. Ada Asamas et al. 2016. Pelak lantai pada cetak 23,2% lebih murah dibandingkan pelak lantai coret tempat, sedangkan kolom rata-rata 21,4% lebih murah dibandingkan coret tempat. Nah, pracetak kurang cocok untuk proyek skala kecil. 1. Biaya awal yang tinggi. 2. Penggunaan backcasting sedikit. 3. Butuh alat dan keahlian khusus. Pracetak lebih cocok untuk proyek skala besar. Jadi pracetak menjadi lebih efisien ketika diproduksi dalam jumlah besar, pengurangan tenaga kerja, dan dapat mereduksi limbah pabrik. Nah, berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Lebih kurangnya, saya beserta rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.